Kalau kepingin anak jenengan di pesantren ini jadi orang yang alim, tolong biayain anak jenengan dari hasil tani kelapa. Kayaknya minta ojaran begitu tuh. Akhirnya orang tuanya tanya, kok harus tani kelapa Kiai? Ada apa dengan kelapa? Kelapa itu Pak, gak harus dipupuk, gak harus dirabuk, gak harus dialirin air, gak harus ayah pekerja ngurusin kelapa. Itu kelapa udah manfaatnya luar biasa, bersih, toyib hasil dari tani kelapa. Jadi kalau kepingin anak jenengan di pesantren ini jadi orang yang alim, maka tolong biayainlah dari hasil tani kelapa. Nggih, sediko dawuh Kiai. Akhirnya orang tuanya pulang ke rumah nanam cikal, Pak. Tahu cikal itu? Tunas kelapa, Pak. Kentros. Di sini naon ya? Kakak? Kitri. Allahumma kitri. Oh, saya baru denger nih. Bahasa Sundanya cikal kelapa, kitri. Udah dapat ari, iya dapat lagi kitri. Ibu-ibu nanti pulang ngaji ditanya sama keluarga, Bu ngaji sama mumpuni dapat apa? Kitri. Orang tuanya sampai rumah nanam kitri sebanyak-banyaknya, di pekarangan tanemin kitri. Hasil dari menjual kelapa, dari nanam kitri, langsung buat ngebiayain anak-anaknya yang dititip-titipkan ke pesantren-pesantren. Dan setelah anaknya jadi alumni ngaji di pesantren belasan tahun, anaknya pulang bangun pondok pesantren di rumah, dan sampai hari ini santrinya banyaknya luar biasa. Itulah pondok pesantren Tegal Rejo Magelang. Ini adalah kisah dari Allahyarham Al-Mahfulah Romo Kiai Haji Khudori, Tegal Rejo Magelang. Biayanya dari hasil tani. Jadi punten Pak, pesantren itu wadah. Halo. Ini saya ceramah udah model serius banget ini saya. Apalagi kalau alis sudah jalan kirut begini nih Pak. Serius banget ini Pak. Jadi pesantren, sekolah, TPQ, madrasah itu wadah. Saya ulang. Pesantren, sekolah, TPQ, madrasah itu wadah. Isinya tergantung bahan asalnya. Hari ini ada anak nakal, disekolahin kok masih nakal. Ketika guru negur si anak, contoh nih, nyubit gara-gara anaknya nakal tuh. Anaknya kupingnya diselentik gara-gara nyalai aturan sekolah. Guru nyelentik murid, besoknya guru udah di dalam kerangkeng tuh. Karena apa? Hari ini banyak orang tua ketika nitipin anaknya di sekolah gak ada akad. Padahal kalau zaman dulu ketika anak di sekolah nakal atau sampai nyalahin aturan, maka ketika anak di sekolah ditegor atau diseblok sama tuding penggaris, sampai rumah kok anak laporan sama orang tuanya gak masukin gurunya ke penjara, tapi orang tuanya jawab, wis salahmu. Nakal mawi gara-gara nang sekolah mulanya disampluk ke tuding. Gitu kalau orang zaman dulu. Sebab apa? Ayah pasrahan, ayah akad. Dan orang tua zaman dulu sadar memang disekolahin supaya tidak hanya pinter, tapi norma jadi tahu, sopan santun jadi paham. Maka justru orang tua zaman dulu benar-benar dengan akad kesadaran diri sebagai orang tua. Tepuk tangan dulu dong. Tos gede tuan dadak diperintah keprok barangan. Didik anak itu susahnya luar biasa. Maka Allah mengatakan di dalam Quran, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di dunia ini Bu. Maka didik anak itu susahnya luar biasa. Bukti nyata. Maaf nih. Anak ayam namanya ciak. Bahasa Sunda apa nih? Ya. Saya udah belajar nih, kalau di Cilacap anak ayam namanya utuk.
Kalau di Sunda sini anak ayam namanya ciak nih. Kalau yang jawab ciak Sunda beneran nih. Kalau yang jawab pitik ini udah kecampur bahasa Jawa Tengah. Ibu ayam ngajarin ciak koreh. Tahu koreh itu? Koreh itu ayam cari makan. Bahasa Sundanya naon? Kah? Kokoreh. Kokoreh. Oh, ditambahin kok depannya ya. Ah, iya bentar. Kalau Cilacap kan koreh wungkul. Di Sunda kokoreh. Oh, kah? Ceker. Ceker. Bentar. Kaki ayam namanya ceker. Ayam cari makan namanya kagak mungkin ceker. Kokoreh leresna ya Bu ya. Ibu ayam ngajari ciak kokoreh. Besok si ciak pinter kokoreh sorangan. Betul. Entrok, tahu entrok ente? Sundanya naon entrok? Oh, sarua. Entrok ngajarin meri, tahu meri? Anak entrok. Kah? Titit. Ulang. Titit. Titit tweet. Si baru denger Pak. Anak entok namanya titit. Itik apa titit? Titit. Ini saya tanya beneran Pak. Itu juga jawabnya benar. Serius. Nggak sesat kan? Punten Kiai, kalau di tempat saya anak entok namanya meri. Di sini titit. Oh, kalau di sini meri anak bebek. Oh. Anak entok titit. Ya udahlah saya nurut baik lah. Orang sini yang mau bayarin saya. Entok ngajarin titit berenang. Bentar, jenengan ngetawain apa? Ngaji pikirannya ke sono-sono sampean. Entok ngajarin titit berenang. Besok titit pinter berenang sorangan. Betul. Merpati ngajarin piyik. Anak merpati namanya piyik Pak. Sarua. Ini nggak sesat ini. Sarua soalnya. Merpati ngajarin piyik terbang. Besok piyik bisa terbang sorangan. Leres Pak. Tapi kenapa ngedidik anak kok susahnya luar biasa? Karena ternyata kalau ayah endok ayam, tak ayah endok manusia. Makanya kalau di Cilacap, Jawa Tengah, anak gak disebut budak, tapi bocah. Bodohnya belum pecah. Makanya dididik susah banget Pak. Ya Allah, ini hari ini tantangan bagi orang tua ngedidik anak. Jadi punten kalau anak kok gak didasari agama, uripnya sembrono. Na'udzubillahimin. Maka saya nerima titipan amanah dari panitia. Kan ini ngajinya sampai jam hiji ya? Ya cuma tanya wungkul saya. Selesai titipan amanah dari panitia. Punten izin agak panjang titipan amanah. Ini amanahnya dari panitia. Begini amanahnya. Mumpuni. Mesti yang bikin surat Pak Saipul nih. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Ngeri banget nih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Jamaah Mushola Babu Salam warga dusun Gunung Damar Sindang Asih. Alhamdulillah. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi. Nah, ini kecampur bahasa Jawa nih merewangi. Dalam rangka ikut merewangi
kemaslahatan musola babu salam, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Ih, tulisannya begitu. Cuma kebablasan bacanya. Bu, ibu kalau diajak sodakoh kira-kira ikhlas ente? Betulan? Tapi maaf Pak, ini diajak bukan dipalak. Bukan ditodong juga gak diminta Pak, tapi diajak. Jadi konsep sodakohnya nanti mastatoktum. Saya ulang, mastatoktum, sesuai kemampuan. Jadi kalau kiranya sugih, benghar. Tahu bahasa benghar saya mah. Abah, ya kan saya ngomong Sundanya saya belepotan. Sedangkan orang Sunda asli mah kalau ngomong pakai tenaga dalam, benghar. Kalau kiranya sugih, sodakonya ya umumnya wong sugih. Sepeda motornya aja PCX, gelangnya bayi selengan sampai kelek, cincinnya sekeong-keong, kalungnya panjang bayi sampai budel. Masa sodako buat musola buat langgar 2.000, kan malu sama wudelnya. Udah 2.000 disolasi lagi. Ya duit emang duit bunyinya, tapi mastatoktum, sesuai kemampuan. Ya kalau DPR kan sesuai dengan punten ya Pak, kalau ini gimana Pak DPR? Oh tanggal tua, subhanallah. Pak DPR walaupun tanggal tua, tapi kan ada dana aspirasi. Kalau saya mumpuni nggak ada dana aspirasi, tapi saya juga harus ikut sodakoh Pak. Kalau mumpuni nggak ikut sodakoh nanti tersiar kabar mumpuni Ustazah Jarkoni. Bisa ngajar nggak bisa ngelakoni kan repot Pak. Ya Allah, punten ya Pak ya. Ya ini tanggal tua ya Pak ya. Pantesan kelihatan amplopnya yang buat sodakoh agak tipis emang Pak. Tanggal tua. Kotak infak naik 1 ke panggung sini. Akan saya mulai dulu dari saya. Naik 1 Mas. Yang ini rambutnya panjang titisan limbat. Ini titisan limbat ini. Naik ke sini boleh. Ya subhanallah. Ini titisan limbat ini benar-benar ya Allah. Alumni pesantren mana Mas? Darul Hikmah. Darul Hikmah mana nih? Oh ya Allah. Ajengan Kiai Ahmad Sadili. Guru panjenengan. Insya Allah beliau bukan alumni, tetap dari bagian santri pondok pesantren. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Kiai ya Allah, pastinya Kiai sabar pisan ya. Ngurus titisan limbat ini Kiai. Ini akan saya wakili sodako. Ini asisten saya Mas. Punten ya mohon izin walaupun asisten saya yang nyemplungin duitnya, tapi kan duitnya saya. Ya takutnya sampean pada salah paham. Ini Bu Nyai gembol Artono Pomboten Bu Nyai. Oh ya, ini muslimat Fatayat juga ikut sodako. Kalau rebana nggak usah sodako. Subhanallah, ada mbahnya limbat malah. Kiai. Santrinya Kiai Ahmad Sadili gondrong kabeh. Subhanallah, pucuknya aja rambut merah-merah keserang bereng ini. Saking lamanya di pesantren sampai karaten Kiai. Ya Allah. Udah nikah belum nih? Belum. Tenanawan Mas. Kiai saya dulu titip pesan, santri kalau usianya belum 27 tahun, ini adalah masa emas untuk hikmah ngabdi di masyarakat. Jadi kalau usianya belum 27 tahun, belum dibolehkan mukim di rumah. Harus masih di pesantren biar ngabdi di masyarakat. Ketika lulus dari pesantren pun nanti gak harus langsung nikah, tapi harus hikmah dulu ke masyarakat. Leres nggih Kiai? Ini udah diwakilin dari saya.
Ini titisan Limbat, ada mbahnya Limbat bela nih, Masya Allah. Kalau ini saya yakin nih, santri-santri abadi, santri-santri yang lama di pesantren sampai gondrong begitu, bukannya nggak mau potong rambut, guntingnya yang nggak pas. Nih Mas, udah dimulai dulu dari saya. Nanti bisa langsung dimulai, tapi persiapan dulu nih. Ibu-ibu pada persiapan ngerogoh dompet. Yang gak bawa dompet, utang dulu sama sebelahnya. Besok ketemu sarutang. Bapak-bapak silakan ikut ngerogoh katrok. Sarungan berarti orang katrokan ya Pak ya. Ya udah serogoh-rogohnya. Silakan Mas, turun lagi kembali ke alamnya. Untuk bertugas ngiderin kenceleng. Sepindah lagi. Iya, kotak infak bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak untuk kemaslahatan musola kita, santri-santri kita di musola Babu Salam. Nggih Bu nggih. Mangga kotak infaknya muter, sinambi baca sholawat sesarengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Sebelum lanjut ini karena rebananya adalah dari santri pondok pesantren Darul Hikmah, pengasuhipun akhinal kiram Romo Kiai Ahmad Sadili. Alhamdulillah berarti di Kecamatan Banjarsari banyak pesantren nggih Kiai. Mudah-mudahan Banjarsari jadi kota santri. Santri itu sanggup akan eneruskan tuntunan RI iku napa Bu? Republik Indonesia. Ya bener sih, tapi rada kurang pas. Kalau lagi jelasin santri sanggup akan eneruskan tuntunan RI itu Rasul Ilahi Republik Indonesia. Nangarep dewek banter salah. Tenan naon Bu, hampir mengecok. Ini saya sawer dulu buat grup rebana dari Darul Hikmah, punten mangga. Iya. Sawang Sulna. Santrinya jawab, "Tak usah repot-repot, tapi ditampi." Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri Bu. Ya biduan cari kerja tapi kan nggak ma'isyah. Jadi memang maaf ya kalau biduannya kok sampai pakai baju yang seksi itu disebut kerja Pak. Tapi kalau ada seorang ibu rumah tangga atau seorang bapak cari rejeki nggak lalai sholat, tetap pakai aturan koridor syariat Islam, itu namanya cari ma'isyah. Nggak cuman kerja tapi cari ma'isyah karena nggak meninggalkan sholatnya. Ya memang biduan kerja, tapi kalau santri kan baca sholawat. Mudah-mudahan baca sholawat tambah mahabbah oge tambah syafaah. Amin Allahumma. Kotak infaknya tetap lanjut. Ini ngajinya juga dilanjut supaya ngajinya efisien waktu. Saya paling seneng kalau lihat santri. Tadi santri walaupun kepanitiaan ngiderin kotak kenceleng pakai adab Pak, sambil nunduk Pak. Ini namanya adab. Maaf nih, kalau bukan di pondok pesantren yang salaf ya nggak begitu Bu. Itu kan karena memang kebiasaan di pesantren. Maaf ya, bukan menuhankan kiai, tapi ini adalah salah satu adab. Maka memang disebut kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, santri udah belajar ilmu ulama, yang kedua belajar siasatul mulki, tahu ilmu fikih tapi juga melek keadaan zaman. Yang paling penting lagi yang nomor 3 nih, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, santri telah belajar hikmatul hukama. Saya ulang, hikmatul hukama, ilmu prihatin. Jadi kalau santri itu di pesantren memang udah biasa prihatin Pak. Puasa Senin Kemis mah udah jambalan. Puasanya ada nyerowot, puasa bilaruh, puasa dalail, dan macem-macem puasa. Ini dalam rangka supaya santri prihatin ini cara orang Sunda apa ya? Sarwa Pak? Prihatin. Jadi kalau santri nggak prihatin, santri kumongon boy.
Gimana ilmu mau masuk ke hati Pak, orang mangan baik. Makanya rata-rata santri itu kurus-kurus, rambutnya doang yang panjang. Dulu awal-awal saya di pesantren aja saya nggak kerasan Pak, nggak betah saya di pesantren. Awal-awal saya penangis Pak. Ya Allah jebule pesantren rasanya kayak gini. Dina-dina rasanya kayak bebek. Mangan di empani cajakan kangkung. Pancen bener masakan paling gerak segala jagat ya masakan di mama ke. Ya Allah njaluk ngapura nek nangu mau ora manut karo bapak, ora manut karo mama ke. Moga-moga bapak ibu saya dikasih sehat panjang umur. Ben besok balik dari pesantren pulang bisa nyicipin kangkungnya mama ke. Dikira di rumah orang tua nggak mikirin anak sampai nangis kadang kalau anak di pesantren mah. Cuma nggak disampaikan ke anak, biar anak di pesantren pun kuat dan tabah. Di rumah orang tua habis maghrib mesti inget anak tuh. Habis maghrib sampai nangis ibu-ibu doain anaknya, ya Allah. Anakku nang pesantren nuri papora ya Allah. Lagi nang rumah mangkat sekolah makan disuapin. Kelambi di kubah-kubah enak. Ya lah nang pondok malah ngubai sempak dewek. Bareng wayahnya sambangan. Kalau di tempat saya sambangan itu orang tua nengokin anak Pak. Kan ada waktunya tuh masing-masing pesantren beda aturan. Jangankan waktu nyambangin anaknya. Orang ngirim anak, kiriman itu Pak. Ada yang 1 bulan sekali sampai-sampai uang yang dikirim itu dari pesantren ada batasan. Contoh kecil kalau di Tegalrejo Magelang. Untuk anak santri itu nggak boleh ngelewatin 500.000. Jadi memang harus ada aturan supaya anak ini belajar ilmu prihatin, hikmatul hukama. Giliran anak disambangin orang tuanya kaget. Bocah ayu-ayu mau nang rumah cantik, baru nang pesantren korengan bergudig. Cilacap nyebutnya gudigen Bang. Sini apa? Kah? Buduk. Buduk. Badannya penuh mur dan baut. Buduk. Maaf, orang tua milenial hari ini mengatakan kalau pesantren jorok, makanya anak pada budugen. Maaf, bukan pesantrennya yang kotor, bukan anaknya yang gak mau mandi. Ini adalah hikmatul hukama. Kalau punten maaf anak di pesantren, maaf punten nih. Dengan glamornya kehidupan, gimana ilmu mau masuk ke hati? Budukan itu adalah salah satu bukti bahwa maaf punten. Orang tuanya mungkin belum ikhlas ketika anaknya di pesantren. Jadi maaf, kalau anak budukan, orang tuanya nggak terima pindah pesantren, tetap masih budugan. Pindah pesantren lagi, budugannya tambah nemen. Tambah pisan-pisan tambahnya tuh budugan. Akhirnya anak dari pesantren udah budugan, dibawa pulang ke rumah, serumah budugan kabeh. Begitu konsepnya tuh. Yang ketawa udah ngalamin soalnya. Karena memang orang tuanya belum ikhlas, karena nun sewu. Ternyata obat buduk santri di pondok adalah ikhlasnya orang tua. Jadi hikmatul hukama adalah ilmu prihatin. Jadi kalau di pesantren udah belajar prihatin, nanti terjun di masyarakat, santri itu adalah santri yang mumpuni di setiap lini. Bukan mumpuni yang ini Pak. Santri yang serba bisa, jangan ngeremehin santri. Santri itu ketika nanti terjun di masyarakat gak cuman pegang kitab, tapi santri disuruh macul, pinter, lanjut kuliah, kecil, nyalon jadi kuwu, alah gampang udah tahu ngilmunya. Nyalon DPR pantes wong santri. Sampai-sampai santri Masya Allah, sampai menek kelapa pinter, bisa deres, bisa ngarit, bisa matun, kesambrem bledek masih urip. Orang potong rambut aja guntingnya yang gak basah Pak. Sambrem bledek sih urip.
Kenapa santri sekti? Berkah ilmu dari kiai. Ini dasar dari Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Karena maaf, orang tua hari ini kok punya anak mantu, mantunya santri. Pada nyepelein lah santri bisa apa? Jangan salah. Santri yang salafnya pinter bahkan bisa khotam Quran minimal 6 juz. Masuk polisi tanpa pakai bayar administrasi. Gak percaya? Tanya tuh sama Pak Polisi. Pak Polisi, jenengan polisi bukan Pak? Oh, bukan, ya Allah, katanya tadi dari sektor. Dari kepolisian bahkan dari TNI ada khusus jalur anak-anak santri yang dari postur tubuhnya sehat bahkan nun sewu khotam 6 juz masuk ke kepolisian tanpa pakai bayar administrasi Pak. Bahkan diparingi tempat khusus oleh polisi. Mantepnya santri nih, udah dikasih wadah oleh pemerintah karena memang santri telah ikut berjuang membangun negara. Nih paling seneng nih, santri dipanggil aja sambil nunduk-nunduk. Nih terbukti bahwa ternyata Banjarsari insya Allah jadi kota santri. Tepuk tangan dulu dong. Yang keprok bisa berangkat haji kabeh. Udah daftar belum? Tapi kepingin. Ini anehnya orang Banjarsari begitu. Pengen berangkat tapi belum daftar. Suami saya daftar pas tahun 2018, dijanjikan berangkat tahun 2030 besok Pak. Masih lama banget tuh. Lah hari ini kita daftar haji, entah nih kalau ada dari menteri kita yang baru nggak tahu peraturannya bagaimana. Tapi kalau dulu itu peraturannya daftar sekarang nunggunya sampai 30 tahun berikutnya Pak. Saya pernah ngaji di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ada satu kampung itu pengusaha kayu jati Pak, sugih semua. Dan rata-rata daftar haji ketika masih perjaka, masih gadis. Tapi ternyata daftarnya udah dari tahun zaman 80 sampai detik hari ini satu kampung itu belum ada yang bisa berangkat haji. Entah bagaimana itu ceritanya. Berarti memang duyufur rahman al-mubarakun. Tamu agungnya Gusti Allah itu memang pilihan. Ada yang sudah mampu tapi belum mau. Ada yang udah kepingin sampai mau banget tapi belum mampu. Nah yang mampu dan mau memang pilihan. Mudah-mudahan kita diberikan sehat panjang umur, rezeki yang barokah, bisa ziarah Mekah Madinah. Jadi Bapak Haji Ibu Haji Allahumma. Saya dulu umroh terakhir itu tahun 2017, udah lama banget Pak. Itu aja karena hadiah dari Indosiar. Sedikit informasi, saya ikut di Indosiar 2014. Tingkatnya nasional, pakainya polling SMS dan penilaian Dewan Juri. Alhamdulillah juara 1 Pak. Sedikit informasi juga, satu-satunya peserta yang juara 1 berulang kali di Indosiar hanya Mumpuni Handayani. Sekali-kali sombong sama orang Gunung Damar. Bercanda-bercanda Bu. Tapi saya memang juara 1 dulu di Indosiar, 2014 tingkat nasional, 2017 tingkat Asia. Pas 2014 yang tingkat nasional hadiahnya itu 100 juta dan umroh 1. Walaupun hadiahnya 100 juta karena polling SMS, bapak saya utangnya sampai 300 juta Pak. Ini saya cerita betulan. Jadi pulang dari Indosiar bawa 100 juta buat nyarutang ngasih kurang. Tapi Allah yarham al-mahfudlah Kiai Hariri Sofa Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto ngendikan begini. Mumpuni jangan bilang gak balik modal. Justru malah batiknya luar biasa. Kenapa Kiai? Loh jenengan jadi dikenal oleh warga Indonesia. Yang tadinya cuman ceramahnya paling di daerah Lakbok. Saya dulu ceramah di Lakbok itu pernah zaman SD Pak, kelas 6. Acara hajatan itu aja dari saudara, dari mulut ke mulut zaman dulu mah. Jadi berkahnya sekarang jenengan dikenal banyak orang. Oh begitu Kiai? Iya. Akhirnya saya mantep walaupun masih punya utang berapa tuh 200 juta. Bapak saya jual tanah. Buat nyarutang masih ternyata sisa 150 juta waktu itu utangnya. Lah akhirnya karena dapat umroh 1, ibu saya dulu tuh yang saya berangkat umroh. Bapak saya kecewa.
Gara-gara yang didik saya, yang membuat materi pengajian bapak saya, Pak. Tapi kalau dalil fakihnya itu dari guru saya, Allahyarham, Mbah Kiai Marzuki, itu yang bagian dalil fakihnya. Sehingga bapak saya kecewa ketika ibu saya suruh berangkat. Wong aku sing ngajari kowe malah buyungnya dingin sing kon mangkat. Saya jawab, lah hadis Nabi bapak ngajarin ke saya, surga di bawah telapak kaki ibu. Oh iya ya, saya lupa. Saya ngajarin, saya lupa. Ya udahlah nggak apa-apa. Saya terus jawab, tenang Pak. Besok kalau Allah kasih rezeki, tinggal bapak yang saya berangkatin umroh. Saya bilang begitu. Diijabah. Tahun 2017 saya dipanggil lagi sama Indosiar. Lomba dai tingkat Asia Pak. Indonesia, Malaysia, Singapura.